semangat kebersamaan. Mereka bekerja tanpa kenal lelah. Mereka juga bekerja dengan semangat kebersamaan. Ada yang bagi tadi si Filipus, dia mewartakan. Ada yang tugasnya meneguhkan orang, di mana cahaya Injil itu belum ada. Ada yang wartakannya di sana, kau ke sana. Ada juga umat beriman yang mengalami persoalan berkecil hati dalam keluarga, dalam kehidupan imannya. Ada para rasul yang hadir untuk memberikan peneguhan. Bangkitlah, bertumbuhlah, berbungalah, berbuahlah. Ada juga yang memeteraikan jemaat dengan kuasa roh. Sebab banyak orang yang kerasukan roh jahat dikendalikan. Keluarlah roh-roh itu dari orang-orang yang kerasukan roh jahat. Banyak juga orang lumpuh, orang timpang yang disembuhkan. Dan hal yang paling penting pada bagian tengah dari bacaan pertama di situ ditulis pesannya bahwa tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena para rasul itu memiliki tujuan yang sama, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Dari pekerjaan-pekerjaan mereka yang begitu variatif tadi itu, tidak ada yang merasa saya punya lebih, kau punya tidak. Saya punya lebih berarti, kau punya tidak. Tapi mereka menjalankannya secara bersama-sama, karena tujuan dari semuanya itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Keselamatan orang-orang yang belum bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Menghadirkan Kristus kepada orang-orang pada tempat-tempat di mana cahaya Kristus itu belum tampak wajah. Jadi inilah karya para rasul pada bacaan pertama. Mereka begitu berjalan bersama, berjuang bersama, mewartakan Injil. Kebetulan tema yang kita gali dalam rekoleksi mulai kemarin sampai hari ini adalah kerja dalam perspektif iman Kristiani. Itu juga sebenarnya nilai. Jadi kita berjalan bersama sebagai ada yang sebagai ketua staksi, jalankanlah ketua staksi dengan baik. Ada yang sebagai sekretaris, jalankan sekretaris dengan baik. Ada yang ketua lingkungan, macam-macam, jalankanlah itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena spirit kita adalah para rasul. Mereka menghidupi dan menjalankan itu dengan setia dan cinta. Tidak ada perkara kepentingan di dalamnya, tidak ada. Karena satu saja tujuan mereka adalah ad maiore Dei gloria, untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran dan kemuliaan Yesus. Jika itu juga menjadi komitmen kita bersama, bahwa setiap kali kita mau mengerjakan sesuatu, tujuannya adalah untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan, saya yakin sekali Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, begitu banyak orang yang terinspirasi untuk menjadi orang Katolik. Tetapi kalau kita tidak punya kesempatan untuk bersaksi, maka banyak orang yang menjauh kita, menjauhi gereja. Ini PR-nya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pesan bacaan kedua, Rasul Petrus mengajak orang untuk apa? Untuk siap sedia. Pekerjaannya tadi sudah jelas, mewartakan, meneguhkan, memeteraikan jemaat dengan roh. Berjalan bersama. Nilai tertinggi dari itu juga bagian kedua, yaitu siap sedia. Siap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawab pada siapapun yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Bertanggung jawab, iman yang bertanggung jawab.
Tidak cukup menjadi orang Katolik dan dibaptis. Tidak. Tapi bagaimana baptisan Anda itu harus betul-betul dipertanggungjawabkan secara sosial. Bertanggung jawab juga dalam gereja. Bertanggung jawab juga dalam keluarga-keluarga sebagai bagian dari keluarga-keluarga Katolik. Bertanggung jawab juga dalam lingkungan-lingkungan. Siap sedia itu juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk kerja. Dalam bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh gereja kepada Anda. Tapi terkadang banyaknya orang menciptakan alasan sebanyak-banyaknya untuk tidak melakukan apa-apa. Menciptakan alasan sebanyak-banyaknya untuk menolak tanggung jawab itu. Aduh, saya tidak bisa karena begini. Aduh, saya tidak bisa karena begitu. Aduh, saya tidak bisa karena begono. Macam-macam. Nah, kalau semuanya kita menciptakan alasan untuk menolak, kapan gereja melakukan karya ini? Kapan gereja melakukan karya misi? Kapan kita semua punya kesempatan untuk berpartisipasi? Kapan? Jadi mau menjadi seperti apa gereja? Misi gereja sangat bergantung pada heroisme dan juga spirit umat. Sangat bergantung pada dukungan umat dalam setiap geliat pastoral yang ada di tempat ini. Tetapi kalau umatnya tidur, ya, tidur miring, tidur terlalu ngorok, maka susah. Ya. Dan inilah bacaan kedua ini, Anda diajak untuk siap sedia. Siap sedia mempertanggungjawabkan iman yang ada padamu, mempertanggungjawabkan kekayaan Kristus yang ada padamu, mempertanggungjawabkan rahmat baptis yang ada padamu. Jangan itu disimpan, ya, menjadi hal-hal yang justru tidak produktif. Jangan, tapi itu harus dipergunakan, ya, untuk kehidupan dan pertumbuhan gereja. Dan hal yang ketiga dalam Injil, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada satu nasihat Tuhan yang paling luar biasa. Yang mengasihi Yesus adalah dia yang melaksanakan perintah Yesus. Sederhana sekali perintah Tuhan hari ini. Sederhana sekali. Dia bilang, yang mengasihi saya adalah mereka yang mau menjalankan perintahku. Tidak ada yang lain lagi. Ya. Apa-apa perintah Tuhan itu? Partisipasi, empati, simpati, keadilan, peduli, bela rasa, tahu diri, pertobatan, keterlibatan, macam-macam itu perintah Tuhan. Nah, kalau nilai-nilai ini kita hidupi, kita libatkan dalam kehidupan sosial, itu baru menjadi murid-murid Kristus yang sejati, murid-murid Kristus yang sesungguhnya. Jangan menjadi murid Kristus yang palsu dan sempalan. Datang ke gereja tunggu ada perlu. Kalau ada perlu baru muncul, baru cari pastor. Pada saat dibutuhkan oleh gereja hilang. Pada saat dibutuhkan oleh pastor hilang. Pada saat dibutuhkan di lingkungan hilang. Pada saat gereja memberi tugas hilang. Tapi pada saat bagiannya dia cepat-cepat muncul dan mencari pastor. Nah, ini kan Katolik yang kamu mau? Mau yang seperti itu? Jangan sampai menambah 4 orang yang di Pulang Pisau. Karena di Pulang Pisau sudah 4 orang yang bengong. Jangan tambah lagi orang yang kelima yang bengong, ya. Jadi orang Katolik yang sesungguhnya, orang Katolik yang berjiwa terlibat. Orang Katolik yang sesungguhnya adalah orang Katolik yang berjiwa terlibat. Merasa rugi ketika Anda terlibat, tidak terlibat. Waduh, kemarin saya tidak hadir ya. Waduh. Harus merasa rugi ketika merasa tidak terlibat. Jangan merasa senang. Jangan, tapi harus merasa rugi ketika tidak terlibat. Dan ingat bahwa tidak ada pemain pengganti dalam gereja. Semua pemain utama. Ya,
Tidak ada istilah pemain pengganti dalam gereja. Semua adalah pemain utama. Atau di sinetron itu peran pembantu. Semua menjadi peran utama. Kita yang memegang panggung ini. Ya, panggung gereja adalah punya kita semua. Bukan monopoli pastor, bukan monopoli suster, tidak. Karena sebentar lagi suster saya mau pulang kampung semua, pastor juga mau pulang semua, saya juga mau pulang, tidak tahu pindah kemana. Tetapi yang kekal abadi kasih setianya di sini adalah kamu. Ya, kamu semua sudah punya tempat kuburan di sini. Mana semua? Kami tidak kubur di sini, pasti kumpul di tempat jauh. Tapi yang mati, hidup dan dikuburkan di sini adalah kamu. Maka seharusnya yang lebih punya spirit, lebih punya daya, lebih punya energi untuk berjuang adalah kamu semua ini. Para miskinan, ya? Ya. Kamu adalah tokoh gereja hari ini. Tokoh gereja hari ini. Bukan pastor, bukan suster, tapi kamu. Karena engkau adalah tokoh, maka engkau punya peran. Ketika ada ide-ide yang positif, yang bagus, yang membangun, jadi gereja harus menjadi ruang ide, ruang pertukaran ide, sehingga apa? Gereja ini bisa bertumbuh dengan sehat, ya, punya cukupan gizi iman. Tapi kalau tidak, maka gereja itu akan kurus seperti ini. Jadi jangan sampai gereja itu kurus ya, tapi harus seperti suster di kamar. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, itu saja yang bisa saya dalam renungan ini. Semoga berguna untuk kita semua. Mari kita mohon roh Tuhan, roh yang sudah bekerja pada diri para rasul, agar juga bekerja pada diri kita. Semoga Tuhan memberkati.